firmannya nggak ada yang bisa merubah gitu kan? Ya nggak pada nih? Salah Buti. Apa? Tidak ada apa mengatakan firman yang tidak berubah, karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak mengenal yang namanya istilah firman. Apa dong? Wahyu ya, Wahyu. Oh, Ya. jadi firman bukan wahyu ya? Oke, firman bukan wahyu ya. Satu poin yang saya baru mengerti. Oh, jadi jelas ya bedanya. Firman itu bukan wahyu. Kalau wahyu itu kan ilham ya, Pak. Anda Ya, ini, Buti. wahyu kan Firman. ilham. Dengar dulu, coba didengar dulu. Di dalam ajaran Islam, ya. Suaranya hilang timbul, Pak. Jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Dengar dulu, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun bahasa Arab tidak mengenal yang namanya firman. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, di bibir Rasulullah mengatakan firman. Nah, ini dia poinnya. Ya, silakan. Ya, saya baru tahu ya. Nggak pernah Rasulullah menyebut bahwa apa yang dia wahyukan itu adalah firman Tuhan ya. Oke, silakan. Lalu? Jadi begini, kenapa ada diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi firman? Itu kaitannya dengan perintah. Asal katanya itu adalah farman, berasal dari bahasa Persia. Makna farman itu artinya perintah ataupun instruksi. Makanya bagian dari itulah umat Islam mengadopsinya sebagai perintah Allah. Oh, jadi wahyu selama ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menyampaikan wahyu apa menyampaikan firman? Menyampaikan wahyu. Oh, wahyu. Nah, sekarang wahyu itu apa sih, Pak? Nah, kalau ibu tanya apa itu wahyu? Wahyu itu berupa kalamullah, kandungannya ya, keterangan ataupun bayinah ataupun Al-Furqan ataupun pembeda ataupun memberikan informasi. Nah, itulah kandungan dalam wahyu. Oh, jadi informasi doang. Bisa Bukan doang, enggak ada informasi doang. dari mana, Pak? Jelaskan. Ada informasi, ada keterangan, ada kalamullah ataupun ucapan yang Allah sampaikan, ada kehendak Allah ataupun keinginannya Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Itulah dikatakan wahyu sebagai petunjuk hudal muttaqin. Nah, oke. Nah, sekarang kan katanya kan wahyu bukan firman Tuhan. Lalu ini kok kayaknya bertalian erat. Wahyu itu adalah yang disampaikan oleh Allah atau bagaimana, Pak? Jadi kalau wahyu bukan firman Tuhan, kalau Ibu Uti, persepsi dulu Buti. Ya. Kalau menurut Bu Uti itu firman itu apa? Firman itu perkataan, Pak, perkataan Tuhan. Kalau wahyu kata Bapak, wahyu bukan firman Tuhan loh. Bagaimana ini? Jadi wahyu itu bisa berasal dari yang lain dong. Kalau saya dibilang wahyu bukan firman Tuhan. Ibu Uti dengarkan dulu. Ya. Yang saya jelaskan. Kalau Ibu Uti katakan wahyu itu adalah kalamullah, berarti kalamullah atau firman yang disampaikan itu bagian daripada wahyu. Gimana? Kalau firman Tuhan yang disampaikan itu bagian dari wahyu. Maksudnya, Pak? Iya, kalau Ibu artikan firman itu artinya perintah. Perintah itu kan bagian daripada wahyu. Larangan bagian daripada wahyu. Keterangan bagian daripada wahyu. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Kagak. Jadi induknya. Kalau wahyu bukan firman Tuhan, lalu firman Tuhan adalah bagian dari wahyu. Loh, kalau namanya bukan firman Tuhan ya bukan aja, nggak ada bagiannya. Bingung saya, Pak. Bapak sendiri bingung nih kayaknya nih. Coba Ibu paham dulu. Gimana? Ya. Wahyu itu adalah petunjuk kan, huda. Ya, petunjuk dari mana, Pak? Petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta. Petunjuk wahyu itu, sama juga dengan ilham, Pak.
nanti kalau ilham itu berbeda lagi, Bu. Mm. Tidak sama. Mm-mm. Nah, jadi Ibu jangan lari kemana dulu, kita bahas dulu Mm-mm. apa itu wahyu dan apa itu firman. Mm. Saya Mm-mm. jelaskan di dalam perspektif Islam. Mm-mm. Wahyu merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Mm-mm. Kandungan wahyu itu berupa keterangan, Mm-mm. kandungannya ya, keterangan ataupun Mm-mm. bayyinah, kemudian furqan pembeda, Mm-mm. kemudian kalamullah, Mm-mm. perkataan Allah, Mm-mm. kemudian ada juga memberikan pengajaran yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Mm-mm. Kemudian juga di situ ada mengandung perintah, ada juga mengandung larangan. Mm-mm. Mm-mm. Itulah yang dikatakan wahyu yang mencakupi keseluruhan Nah. kehendak Allah. Semuanya dari perkataan Tuhan kan, Pak? Tidak semua, kan tadi saya bilang. Oh, jadi wahyu itu bisa menjadi pengajaran dari Rasul sendiri. Kalau Bapak bilang nggak semua, itu pengajaran dari Rasul sendiri bisa, Pak? Ya katanya nggak semua, gimana sih? Tidak ada tadi Pak Dani yang mengatakan pengajaran dari Rasul loh. Jangan. Ya iya, jadi ya kalau tidak semua sekarang, kalau tidak semua sisanya siapa? Tadi kan Ibu bilang berarti wahyu itu ada pengajaran dari Rasul, tidak ada. Lah kan tadi Pak Dani bilang nggak semua. Nah sekarang kalau semuanya, kalau yang nggak semua dari mana Pak? Nah jawab aja. Yang nggak semua dari sisanya, yang tidak semua itu dari mana Pak Dani? Maaf tadi saya udah komitmen sama Pak Dani aja Pak. Ya Pak penunggang kuda. Paham. Ya tolong ya. Ya. Ya gimana Pak Dani? Kalau tidak semua sisanya itu dari siapa Pak? Yang namanya wahyu Mm-mm. bisa saja perkataan dari para Mm-mm. nabi-nabi dan utusan. Nah. Kemudian Tadi Pak itu tadi Pak siapa? Sebentar. Pak penunggang kuda nggak terima itu Bapak ngomong kayak gini. Jangan Ibu potong dulu. Ya. Ibu potong nanti blunder kemana-mana. Kita Ya. kan bukan mencari menang kata, Ya. tapi ingin menambah wawasan kita siapa saja yang mendengar. Mm-mm. Jadi wahyu itu sekali Ya. lagi ya, tidak mesti Mm. dari Allah juga, karena ada juga Allah mengutip Mm-mm. ucapan-ucapan para utusannya. Oh. Kutip, Oh gitu. kemudian, ya kan, dikutip seperti ucapan Nabi Musa ada di dalam Al-Quran yang Allah abadikan ke dalam bentuk wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada juga ucapan-ucapan jin dalam surah jin itu, ya kan, perkataan jin yang Allah abadikan ke dalam Al-Quran sebagai pengajaran kepada manusia dan memberikan keterangan bahwasanya kondisi jin seperti ini, itulah menjadi pengetahuan manusia tentang jin. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, saya ngerti, Pak. Ya. Saya ngerti. Kalau Bapak mengatakan ada juga dari perkataan tadi apa? Dari nabi-nabi ya. Perkataan nabi-nabi. Nah, sekarang saya mau nanya, bagaimana Bapak bisa membedakan bahwa itu perkataan nabi, perkataan jin, perkataan boleh mengutip, itu Bapak membedainnya bagaimana Pak? Nah sekarang perkataan nabi dengan perkataan Allah dari mana Pak bedanya Pak? Oke. Gimana ngebedainnya Pak? Sangat simpel untuk membedakannya Bu. Kenapa saya katakan simpel? Karena Allah sendiri memberikan penjelasannya. Ini adalah perkataan dari Nabi Musa. Gimana? Kan begitu. Ini adalah perkataan dari jin. Itu disampaikan. Apa? Berapa? Ini perkataan Nabi Musa. Oh ya, udah beli itu. Beli ayam goreng. Ya sebentar. Ya udah lagi Mami lagi live. Ya, silakan Pak Dani. Ya terserah yuk. Beli ya. Gimana Pak tadi Pak? Perkataan. Maaf Allah anak saya ingin telepon. Iya, Allah itu kan menjelaskan. Allah menjelaskan. Ya, tentang perkataan misalnya Nabi Musa kah, Nabi Yakub kah, Nabi Ibrahim, kan ada ucapan Nabi Ibrahim itu. Dan bahkan ada doa Nabi Ibrahim, doa yang lain-lain. Itu yang didoakan itu, yang membaca doa adalah Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah. Kemudian Allah abadikan doa ini ke dalam Al-Quran supaya diikuti sebagai tuntunan bagi umat Islam. Kemudian ada juga ya bentuk pengajaran.
pengajaran, yaitu perkataan daripada jin, jin ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mengatakan, mengindikasikan Allah memberikan keterangan tentang alam jin yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang mengetahui alam jin itu otomatis sang pencipta alam semesta. Kalau manusia biasa seperti kita tidak mungkin tahu. Oh, jadi perkataan jin ya, perkataan jin yang diizinkan Allah maksudnya gitu Pak, supaya orang ngerti dia gitu. Iya, Allah memberikan keterangan. Jadi perkataan jin misalnya kan dalam itu, bagaimana dialog itu. Nah, dialog jin itu diabadikan oleh Allah ke dalam bentuk wahyu yang namanya Al-Quran, supaya menjadi pembelajaran kepada umat Islam yang meyakini sang pencipta alam semesta dan meyakini Rasulullah SAW adalah utusannya. Oh, jadi gini, jadi kesimpulannya wahyu itu tidak murni perkataan dari Allah, ya kan? Kadang ada juga pengajaran dari Rasul, ya kan? Lalu kadang ada juga pengajaran dari jin. Boleh nggak saya bilang gitu Pak? Salah. Apalagi kok salah? Jadi kalau pengajaran itu, sekali lagi ya, kalau pengajaran, kalau ibu katakan pengajaran, itu berbeda dengan keterangan. Jadi kalau yang jin itu kan informasi. Informasi kan bukan berarti pengajaran. Kalau pengajaran kan harus diikuti sebagai tuntunan kita. Itu namanya pengajaran. Kalau yang diucapkan oleh jin, apakah itu berbentuk pengajaran atau tuntunan atau tidak? Memberikan tuntunan tidak kepada manusia. Kalau dia tidak memberikan tuntunan kepada manusia, berarti itu bukan pengajaran, tetapi itu namanya bayyinah, keterangan ataupun informasi supaya manusia bisa berpikir. Oh gitu. Jadi perbedaan antara tuntunan, pengajaran dan pengetahuan. Nah, makanya ini saya boleh ini dong, saya berpikir ya. Ini kan Allah ada nih, makanya Allah bener ya dia ngomong bahwa tadi kan Bapak bilang Allah mengutip. Itu kan betul nggak? Mengutip ayat-ayat gitu kan? Bener nggak Pak? Ada mengutip ayat. Iya, mengutip ayatnya. Bapak bilang kan mengutip ayatnya tadi. Ini saya tulis nih. Saya mengatakan mengutip ayat. Maksudnya mengutip tadi apa? Mengutip perkataan. Perkataan, iya, mengutip perkataan. Nah, jangan ibu tambah-tambah. Iya, maksud saya ayat itu perkataan, Pak. Ya, mengutip perkataan dari siapa, Pak? Ayat itu berbeda, Bu. Ya. Itu namanya nanti kita cacat di dalam berpikir. Mengutip perkataan. Nah, perkataan siapa maksudnya, Pak? Apanya? Tadi Allah mengutip perkataan, jadi wahyu itu berisikan ada juga perkataan dari Allah, artinya firman Allah gitu kan. Lalu ada juga dia mengutip perkataan gitu kan. Lalu ada tadi apa sih Bapak bilang keterangan dari Rasul gitu kan. Ada juga keterangan dari jin. Nah, yang menjadi perhatian saya Allah. Keterangan dari jin, Bu. Apa dong? Ibu pahami. Allah kan maha tahu, dia memberikan keterangan tentang jin. Oh, memberikan keterangan tentang jin. Terus? Jangan ibu pleset-pleset. Nah, itu artinya itu perkataan Tuhan dong. Keterangan dari Tuhan dong. Iya, semuanya kan keterangan dari Tuhan semua. Oh, kenapa ada surat jin ya Pak di dalam tempat Bapak, Pak? Tadi kan sudah saya bahas supaya manusia mengetahui tentang kondisi alam jin. Oh, tapi Allah menginginkan manusia mengetahui kondisi alam jin. Tetapi kenapa Allah nggak memberikan pengetahuan tentang alam roh? Kalau roh itu lebih ini lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak tahu tentang roh, Pak. Nggak dikasih pengetahuan sama sekali. Padahal kan kita ini berdoa, kita beriman, itu kan alam roh, Pak. Yang lebih itu sih alam roh, Pak. Kenapa nggak dikasih tahu tentang alam roh, Pak? Iya, kalau di kami, Tuhan kami itu roh, soalnya dikasih tahu tentang roh. Kita jangan mencampur adukan antara pemahaman ibu dengan Islam. Saya hanya menjelaskan. Ya kenapa nggak dikasih pengetahuan tentang roh? Tidak mengasih tentang pengetahuan tentang roh, itu adalah kehendak Allah. Nah, ya kehendaknya ada pasti maksudnya lah, Pak. Masa Anda berkehendak serampangannya harus ada maksudnya apa? Tidak bisa mendikte sang pencipta, kita ini apanya.
Nah, sekarang kita lihat dari manfaatnya aja lah. Ya, ingin sekarang mengetahui segala-galanya tidak akan mampu. Makanya Allah katakan ilmu yang Allah sampaikan kepada umat manusia itu seperti air, ataupun air itu ibaratkan air laut itu ibaratkan ilmu. Kemudian jari kelingking kita celupkan, kemudian kita angkat. Sisa yang menempel di jari kelingking itulah yang ilmu yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Oh gitu. Oh Iya, jadi gini ya, Allah tidak memberikan pengetahuan tentang roh karena itu atas hak prerogatif dari Allah sendiri. Tetapi dia lebih memilih supaya Pak Dani lebih mengetahui tentang jin. Nah sekarang kan itu kan tentang itu dia punya kuasa. Nah kita kan nggak tahu maksudnya apa. Nah jadi saya sih kalau mau pengen tahu maksudnya apa, kan Tuhan selalu memberikan firman itu berdasarkan manfaat gitu kan. Pasti semua ada untuk manfaat manusia. Nah sekarang manfaatnya Bapak mengetahui tentang jin itu apa, lalu manfaatnya Bapak nggak boleh tahu tentang roh itu apa gitu loh Pak. Ayo, ya. Bapak bingung kan? Jawabnya besok juga boleh Pak. Besok jawabnya boleh Pak, besok Pak saya tunggu Pak. Manfaat kita mengetahui tentang jin supaya manusia tidak terpengaruh dengan perlakuan ataupun keajaiban yang tidak dimiliki oleh manusia dari jin. Oh, jadi istilahnya jin itu ini dong Pak, negatif dong Pak konotasinya Pak. Maksudnya? Ya, kalau supaya tidak terpengaruh manusia dari jin itu artinya jin itu konotasinya negatif dong Pak. Kalau nggak boleh. Di sini, jin itu kan ada yang Islam. Oh, ada jin Islam ya. Maksudnya? Kalau dengar dulu, jangan dipotong. Kalau di dalam Al-Quran Allah memberikan keterangan. Ya. Itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, alias kafir. Oh, ada jin kafir, ada jin beriman gitu ya? Iya. Nah, dia beriman kan kalau di Islam kan beriman itu kan dia menyebutkan kalimat syahadat kan, percaya bahwa Muhammad adalah rasulnya gitu. Jadi jin juga bersyahadat ya, Pak? Masalah jin syahadatnya apakah sama dengan manusia? Nah itu Allah tidak memberikan keterangan. Namun maka para mufassir sebagai bentuk pembelajaran, maka para ulama sependapat dan sepakat kalau jin itu bersyahadat sebagaimana manusia saat ini bersyahadat, mengakui tentang setelah datangnya Rasulullah SAW, dia mengakui kebenaran tentang utusannya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad diutus. Ya. Oh gitu ya. Jadi ada kemungkinan jin masuk surga juga ya Pak? Ada Bu. Ada nggak jin masuk surga? Iya. Surga dan neraka itu sekali lagi ya Bu ya, dengarkan. Surga dan neraka itu diperuntukkan jin dan manusia. Itu ada ayatnya. Oh, mana ayatnya, Pak? Nanti kita cari. Oke. Bentar, kita kalau di Zoom ini gampang Bu, enak cari. Cari ya, kita cari dulu. Tapi kalau Ibu udah tahu bagaimana? Enggak, saya nggak tahu, Pak. Asli saya nggak tahu. Nah, okay. IDK, Pak. Tahu nggak arti IDK, Pak? Apa? IDK. Apa IDK? I don't know. IDK Pak, ya. Nah, jadi surga dan neraka itu ditentukan di kalangan manusia ya. Surga dan neraka diperuntukkan untuk jin dan manusia. Ayatnya surah
Ya, senang Bu. Surah Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf Bu, bisa dibuka? Al-A'raf 179. Al-Arab saya nggak bisa ini, kalau di Zoom saya nggak ngerti Pak. Bapak buka aja. Oh ya, oke, saya bukakan. Ya. Saya tampilkan Bu ya di stream ya, bisa kan di sini? Apa Ya. di apa namanya? Di screen. Ya. Al-A'raf 179 Bu ya. Ya. Buka. Al-A'raf 179. Ini gampang Bu kalau di Zoom ini. Saya nggak ngerti, belum bisa. Saya jarang, nggak punya Zoom sih, jadi saya belum pernah belajar nge-share. Al-A'raf. Kalau Bu ya. Al-A'raf. Coba saya. Ih, lama banget. Sampai lapar nih Pak. Ya, pelan-pelan Bu. Nanti kita supaya tidak gagal paham. Ya kan, kalau cepat-cepat kalau kita gagal paham apa gunanya? Bagaimana cara screenshot apa? Pak Dani gaptek. IDK. I don't know. I don't know. Ini nggak bisa nih Bu, gimana nih? Ya elah. Salah. Sorry, maaf, saya kebiasaan. Ya amplop, iya amplop gitu. Screennya nggak bisa Bu. Screennya. Jadi apa iya, tadi? Bisa. Apa tadi? Surat apa Pak? Al-A'raf. Al-A'raf 179. Screennya nggak ada ini. Nggak ngerti juga saya jadinya. Nggak bisa saya Bu di sini. Ya dibacain aja lah Pak. Dibaca kan saya dengar Pak. Oh, saya bacakan. Iya, ngapain? Iya. Al-A'raf. Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? IDK. Cara anna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Walakat jara'na. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Wush. Lahum qulubul la yafqahuna bimaha. Artinya apa? Bagi mereka, ya, bagi mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi intinya apa? Neraka juga diperuntukkan untuk jin dan manusia. Ada juga surga juga diperuntukkan jin dan manusia. Mana ayatnya? Oh, ada jin ada di surga juga Pak. Ada Bu. Baru dengar ini saya ada jin di surga. Waduh. Nah, makanya buka ayat. Sama dong levelnya manusia dengan jin ya Pak. Yang satu. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kan jelas ayatnya Bu. Jadi jin dan manusia itu memiliki persamaan sikap, persamaan tabiat ataupun perilaku. Ada yang jahat, ada yang baik. Manusia juga begitu. Ada yang jahat, ada yang baik, kan begitu. Itulah persamaan jin dan manusia. Terus kalau yang ayat ini Pak, kalau ayat yang ini jin yang jahat ini maksudnya. Di dalam Hud 119, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Itu ya Pak. Jadi jin ada di neraka juga ya Pak? Ada Bu, kan dia diberitakan. Oh gitu. Ada di neraka juga kalau yang tidak beriman. Oh, jadi ada jin yang beriman. Nah, sekarang gini Pak. Jadi maksudnya kalau sudah meninggal masih ada kesempatan dong untuk orang bertobat gitu ya Pak?
Kalau di tempat Bapak. Kalau udah meninggal nggak ada. Iya, orang meninggal itu kan roh, Pak. Udah kayak jin juga, Pak. Jadi ada kesempatan orang tobat. Nggak ada lagi. Ya itu, tapi jin kan bisa, Pak. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka, Pak. Jin kan dunianya udah lain lagi, Pak. Kalau di saya, nih, kalau di saya, Pak, kalau di tempat kami, kesempatan kita untuk bertobat, minta ampun dosa itu pada saat kita ada di dunia fana itu, Pak. Setelah kita dipanggil Tuhan, itu adalah saat terakhir, adalah saat menunggu penghakiman, nggak ada lagi jalan gitu. Ya termasuk jin kayak apa udah nggak ada gitu loh, Pak. Nah ini kan aneh buat saya. Ya kontradiksi dengan pengajaran kami gitu. Karena kesempatan untuk orang selamat, kesempatan mencari pahala, istilahnya kayak Bapak bilang gitu, adalah untuk manusia doang, Pak. Jadi kita tidak boleh dari awal saya katakan pemahaman Islam pasti berbeda pemahaman dari ibu. Tidak boleh kita sama-samakan. Kita hargai perbedaan itu. Kalau ibu mengatakan kalau di surga ibu tidak ada jin, nggak ada masalah. Tinggal kita pembuktian. Ya, nah sekarang pembuktian, Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang, ya Bapak bilang, jadi wahyu itu kan nggak cuma perkataan Allah, nggak semua firman Allah. Tadi kan saya mau bicara tentang kutip ya. Jadi satu saya dapat ya bahwa jin itu ada yang jin baik, jin jahat, ada yang jin udah jadi jin tetapi dia masih punya kesempatan untuk masuk surga atau neraka gitu kan kalau dia beriman kepada Allah gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, semua kan Bapak tadi mengatakan bahwa wahyu itu nggak seluruhnya dari ini, ada juga ajaran. Tadi apa, ajaran atau keterangan ya? Keterangan dari Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, kalau ada ayat ya, ayat contohnya seperti ini, Pak. Ini kan gonjang-ganjing nih. Pak, sebentar. Ini kan iya. Kalau Ibu mau mengutip ucapan saya, Ibu catat dulu supaya tidak ada keliruan. Ya, ini makanya Pak, ini saya mau bilang, makanya kan gini, kan ini kan gonjang-ganjing ini. Kalau kan tadi saya udah dapat pernyataan dari Bapak bahwa wahyu itu termasuk juga adalah keterangan dari Nabi Muhammad, ya, nggak seluruhnya kan Bapak bilang. Kalau kami kan itu firman Tuhan ya, tapi Bapak bilang nggak seluruhnya. Ada juga keterangan mengenai jin, ada juga Allah mengkutip ininya gitu kan. Nah, pertanyaan saya yaitu kan, ketika ini kan udah gonjang-ganjing, dia sering diperdebatkan ya, ketika Nabi Muhammad menikahi itu kan, menikahi siapa, si Zainab ya kan, anak mantunya itu kan, orang-orang bilang kan sebetulnya kan gini nih kan, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, kalau Bapak mengatakan ini perkataan Nabi Muhammad aja, bagaimana Pak? Kan Bapak bilang nggak semuanya, ada juga pengajaran ini. Kalau yang ini apakah ini betul dari Tuhan, Pak? Karena kalau dari Tuhan kan, kalau perintah untuk mengawini Zainab ya harus dinikahin dulu, harus ada ayatnya dulu lah. Masa tiba-tiba udah ini baru ada keluar ayat gitu. Benar nggak, Pak? Jadi Pak, begini, kalau misalnya itu bukan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ih, Bapak bolak-balik ngomongnya tadi nih. Tadi Bapak ngomong sendiri. Ayat ini yang Ibu tampilkan itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Ya, tapi ya lalu kalau perkataan Nabi Muhammad yang mana dong kalau gitu, Pak? Ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Iya, yang mana yang perkataan Nabi Muhammad? Kita kan nggak bisa bedakan sekarang mana perkataan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad dengan Allah. Oh, mana bedakan? Yang mana? Ya, wa ma buistu innama buistu illa litamima makarimal akhlak. Itu perkataan Nabi Muhammad. Apa itu Pak artinya? Innama, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, buistu, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ataupun moral manusia. Oh gitu ya? Iya, itu perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Bu. Di dalam Islam itu ayatnya jelas. Kalau itu yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, maka jelas. Oh gitu ya. Nah, saya jadi agak menyimpang sedikit, Pak. Ya, agak. Ini kata Rasulullah.
agak menyimpang sedikit Pak. Rasul Muhammad mengaku bahwa dia datang untuk menyempurnakan akhlak dan moral manusia. Akhlak yang mana Pak yang dibetulin Pak? Moral manusia mana yang dibetulin sama Nabi Muhammad Pak? Ya sebelum datangnya Islam, kan banyak moral manusia yang tidak sesuai dan tidak memiliki nilai-nilai keadilan. Contohnya? Zaman sebelum Rasulullah, para pembesar-pembesar, para kerajaan-kerajaan ataupun bangsawan-bangsawan itu menikahi perempuan dengan seenak perutnya, tanpa ada batasan. Dengan adanya Islam, maka dibatasi. Yang batasannya untuk siapa Pak? Ya, untuk umat kan? Tapi kalau buat Nabi kan enggak, kalau saya bilang Bapak. Iya, tapi kalau buat Nabi kan enggak Pak. Nah, gini bicara tentang moral akhlak gitu kan, menyempurnakan. Nah, pada saat itu kan, pada sahabat Nabi Muhammad itu kan banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu kan. Mereka itu justru kalau saya lihat sih mereka akhlak apa yang dirubah oleh Nabi ketika dikatakan bahwa menceraikan wanita tidak boleh menceraikan istrinya, ya kan? Ketika dikatakan ayat terdahulu di dalam kitab Perjanjian Lama, seorang harus setia pada istri pada masa mudanya, tidak boleh berkhianat. Kalau menurut saya bagusan yang ini Pak, ya, karena ini menyentuh hati nurani manusia dan masuk pada citra diri manusia. Itulah lambang di mana Tuhan membentuk manusia itu hanya berpasang-pasangan, ya. Adam hanya untuk Hawa, dan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi atau bersaling setia gitu loh. Nah, ini kan ajaran yang menurut saya paling mulia. Lalu yang disempurnakan yang apa Pak? Ketika ajaran yang ini dirubah menjadi ya boleh nikah banyak gitu. Apanya disempurnakan Pak? Ini bicara tentang akhlak dan moral loh Pak. Oke, Ayo. Bicara tentang akhlak dan moralitas. Tadi sudah saya sampaikan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada pembatasan tentang istri berapa banyak, ya kan? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan tentang berumah tangga ataupun bersuami istri, apabila ada penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh sang suami, maka sang istri punya hak untuk melepaskan diri daripada suaminya yang berbuat zalim. Sekalipun dia pernah ataupun dia masih kondisi nikah atau sudah menyatu, kata ibu itu kan, dalam suatu ikatan perkawinan. Tapi kalau suaminya zalim, menganiaya istrinya, maka dalam Islam diperbolehkan sang istri melakukan gugat atau menceraikan suaminya melalui putusan daripada pemimpin ataupun umarah. Boleh untuk bercerai daripada dipertahankan. Sementara suaminya misalnya narkoba. Kalau zaman sekarang kan, narkoba itu kan yang namanya akal pikiran orang yang narkoba itu kan sudah tidak normal. Ya, Mbak Christine. Iya, ntar sore ya. Manusia suaminya yang jam 6 manusia sebagai suaminya yang tidak normal. Iya, nih saya lagi ada urusan, bentar. Iya, akan menjadi sengsara. Ya, jam 6 ya. Tersebut. Makanya Allah kenapa? Memberikan masih ada urusan jam 6 ya. Bisa untuk melakukan ya. Perceraian itu sangat normal sekali kepada diri manusia, Bu. Kalau kita hanya satu tanpa boleh dipisahkan kecuali maut atau mati, kasihan istrinya, Bu. Logika kita, hati nurani kita kemana? Membiarkan istrinya disiksa suami, dan itu fakta. Apalagi suaminya sudah gila. Ya, udah itu kan alibi, itu apa sih namanya alasan. Bukan alibi. Ya, boleh saya ngomong dong, Pak. Saya mau nanya lagi. Ini bukan, entah sebentar. Ini bukan alibi. Tapi ini fakta. Ya. Kenapa saya katakan fakta? Ini ada terjadi. Ya.
Nah, enggak gini, nanti jangan melebar dulu, Pak. Jangan melebar. Ini kan saya takut ya. enggak, kan Bapak bilang Untuk dibuktikan. bukan. Nanti gampang ke situ, Pak ya. Nanti gampang ke situ. Jadi gini, kan tadi Bapak bilang bahwa Nabi ya, saya tergoncang Pak ya. Tergoncang tergoncang gitu kan. Oh, tergoncang. Ya, tergoncang. Wah. Gini. Jadi Pak itu Pak siapa Pak Dani? Kan tadi Allah katanya Nabi datang menyempurnakan akhlak gitu kan, moral. Nah, lalu karena apa? Karena para bangsawan menikahi sesuka aja banyak-banyak gitu. Lalu dikasihkan batasan menikahi empat perempuan ya Pak? 4 ya? Iya, menikah 4. Tetapi kalau untuk di Nabi sendiri kan nggak ada batasan itu, ya kan? Di dalam Al-Ahzab, ini saya cuma nanya nih ya, jangan marahin saya ya, jangan marahin saya bertanya. Al-Ahzab 33 nomor 50, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah, kalau di ini bukan istri-istri loh Ibu, wanita-wanita loh sebetulnya. Ya udah dibahas itu ya, yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang peroleh dalam peperangan ya. Jadi perempuan-perempuan dalam peperangan itu ya yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu ya, lalu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya ya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kamu wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dia adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, apanya yang dirubah Pak? Karena untuk Nabi sendiri nggak ada yang dirubah Pak. Bahkan di sini dikatakan untuk perempuan-perempuan yang mau merelakan diri untuk Nabi gitu. Apanya yang dirubah Pak? Itu kan dirubah buat ini. Ya, saya nanya nih Pak, jangan marah nih Pak, jangan marah. Silakan. Ya, jawabnya besok pagi juga saya tungguin. Ya, silakan. Apanya yang dirubah Pak? Ya. Di dalam surah Al-Ahzab, di sini Allah memberikan keistimewaan. Nah, itu dia. Iya. Dengar dulu, dengar. Ya. Jangan dipotong dulu. Kalau Allah sang pencipta alam semesta memberikan kekhususan kepada utusannya, itu hak prerogatif Allah. Oh gitu, ya. Contoh ibu memberikan kekhususan kepada anak-anak. Ya, ibu berikan khusus kepada anak kandung ibu. Dan itu normal saja. Apa yang menjadi cacat berpikirnya di situ? Ya. Oh gitu ya. Nah, jadi kan Bapak tadi mengatakan bahwa Nabi datang untuk memberikan keterangan. Pak, yang artinya Nabi itu kan panutan ya Pak ya? Panutan, lalu dia adalah sebagai soko guru gitu kan. Nah, sekarang gini Pak, kalau saya contohnya gini, saya sendiri merokok. Wah, oh ya sebentar itu ya. Oh, Sebentar Pak, sebentar. Maaf ke mute. Nah, jadi kan gini, kan Nabi itu kan panutan ya. Dia kan soko guru, dia kan petunjuk jalan, dia kan pengarah jalan, dan dia adalah tokoh yang public figure gitu kan. Dari dialah orang mencontoh ya, memberikan teladan. Kalau di tempat kami Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Karena apa? Karena dia telah memberikan teladan, artinya contoh-contoh yang diaplikasikan dalam dirinya sendiri. Ya, dia sudah mengaplikasikan semua perintah Tuhan itu telah dia lakukan sendiri gitu. Nah, kalau di Nabi Muhammad, maaf jangan marah nih. Kalau Nabi Muhammad tidak memberikan contoh itu ya, ini hanya berlaku untuk Pak Dani gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad sama sekali nggak merubah itu gitu kan. Lalu Bapak mengatakan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pengajaran dari Tuhan Anda gitu, Tuhannya Pak Dani? Bagaimana bisa begitu ketika dilarang merokok, lalu gurunya dikasih hak untuk merokok gitu ya? Gimana Pak pengajarannya, hasilnya apa itu Pak? Lah gurunya aja merokok, ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari Pak. Nah gimana Pak? Ayo jawabannya setahun saya tunggu Pak. Saya tunggu setahun. Nah yo tahun depan saya tunggu. Itu dimiliki oleh sang pencipta.
kita kan mentaati apa yang diperintahkan. Mana Pak ayatnya Pak? Sebentar. Ayo pakai ayat lah, jangan asumsi. Ayo, mana? Tuhan memberikan hak prerogatif untuk Nabi untuk tidak menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah itu ada ayatnya. Tadi kan Menjalankan ketetapan yang Allah tetapkan untuk manusia, tidak kecuali Muhammad. Nah gitu ya. Iya, Dilarang di dalam mencuri surah kecuali Al-Ahzab. Muhammad. Ya nggak boleh gitu. Mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Dalam surah Ah. Al-Ahzab, tadi Apa kan Al-Azhar? dibaca. Allah memberikan kekhususan Nah, pada Nabi Muhammad saja. ya. Nah, Kan nah, saya baca. ya. Gimana kau bilang? Nah. Sekarang saya mau tanya kepada ibu. Kalau ibu mengikuti tuntunan daripada Yesus, Yesus itu tidak kawin, kenapa ibu kawin? Ya. Nah, ayo. Yesus tetap kami ngikutin tuntunan perkataan Yesus dong. Yesus nggak kawin. Sama juga. Ya enggak dong Pak. Tuntunan perkataan dalam Al-Quran. Nah, sekarang gini, kan tadi kita bilang pembuktiannya, maksudnya manfaatnya apa? Kan kita selalu bilang, kalau ini memang berasal daripada Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan. Tadi kan pertama kan Bapak nggak bisa jawab. Manfaatnya memberikan keterangan tentang jin, tetapi tidak bisa memberikan keterangan tentang roh. Manfaatnya apa? Padahal keterangan tentang roh itulah yang paling penting, karena Tuhan itu sebenarnya adalah roh. Tapi yang dikasih tahu cuma soal jin. Nabi Muhammad nggak dikasih keterangan tentang roh. Nah sekarang dikasih keterangan bahwa umatnya hanya boleh menikah 4 orang, tetapi untuk Muhammad sendiri ketentuan ini tidak berlaku gitu. Bagaimana nih Pak? Masa Tuhan begitu Pak? Iya, sama juga. Masa begitu Pak? Kenapa Tuhan tidak mencontohkan Nabi Yesus itu kawin? Nah, sekarang pertanyaan saya gini satu Pak. Pertanyaan saya satu nih Pak. Pertanyaan saya, mungkinkah ini kan begitu. Pak? Pertanyaan saya satu. Kan tadi Bapak menyatakan bahwa wahyu tidak seluruhnya dari Tuhan. Ada juga perkataan Nabi. Bolehkah saya bilang kalau ini perkataan Nabi Pak? Bolehkah gitu? Tidak Bukan boleh, dari Tuhan itu Pak. Perkataan Iya. dari Allah. Iya, kalau perkataan dari Tuhan kan satu Pak ya. Satu yang harus Bapak ketahui. Nah, itu kan. Perkataan dari Tuhan, perintah dari Tuhan, Allah itu maha kudus, maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha suci. Perkataan dia, ajaran dia sama sekali tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Nah itu, ya itu dia, itu yang harus Bapak berpijak dari situ, gitu. Nah sekarang ini kan kalau begini kan bertentangan banget dengan hati nurani Pak. Ya kan? Tidak, Ibu. Iya dong, bagaimana mungkin? Itu kan menurut Ibu. Nah, kalau saya nih jadi budak nih, ya, ini kan ada budak. Ibu, Yang lain gak boleh. Biarkan saya berperang dengan Pak Dani. Setelah itu dia nanya ke Kristenan. Sebentar, 5 menit lagi gantian Iya, ke saya. makanya. Jangan boleh dibantu. Cuma Gantian. boleh. Masa? Nanti setelah ini Pak Dani nanya saya. Ayo, kita jor-joran di sini. Ya, silakan. Iya. Oke. Kalau Ibu berbicara tentang hati nurani, Iya. itu akan melihat faktanya. Faktanya pertama, Rasulullah SAW itu menikahi wanita-wanita itu lebih banyak orang tua. Dulu jangan dipotong. Lebih banyak orang tua. Pada Uni bikin ketawa. Ya. Gadisnya hanya 2. Yang pertama adalah Siti Aisyah, yang kedua adalah Maria. Yang lain Anda dan orang tua. Nanti saya kalau mau Apa kasih tahu maknanya? melebar nih Pak. Bapak ini bohong, tahu nggak? Bohong abis, gitu kan? Saya tahu Pak. Bohong itu Pak.